Pemirsa, sebelum saya menyapa Anda lebih lanjut, saya ingin ingatkan apakah Anda sudah cek tensi hari ini? Terakhir pemeriksaan kesehatan kapan? Apakah olahraganya sudah dilakukan sesuai dengan resolusi tahun 2023? Coki Sitohang di sini. Kembali lagi dalam program Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Kalau Anda punya cerita mengenai riwayat kesehatan yang pernah terganggu, jangan kecil hati. Ini waktunya Anda berbagi dengan kami. Kami ingin mengundang Anda hadir ke Studio 3 Metro TV Jakarta untuk menjadi narasumber kami. Sama seperti orang tua hari ini yang juga nanti akan saya wawancara, pemirsa. Ditambah dengan cerita, tips and trik dari dua praktisi kesehatan. Langsung saja saya kenalkan. Inilah yang bertugas hari ini, Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisia Suvarli. Hai semuanya. Halo Bang Coki. Halo Bang Coki. Kelihatan cerah kalian Oh, ini. selalu iya cerah dong ya. Kita selalu happy ya Mbak Nadia. Iya dong. Pemirsa jangan kemana-mana, selalu simak tips dari saya dan Mas Boy Abidin agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Amin, amin. Dan inilah lawan bicara kita, Oma Lucia Wilaar. Halo Oma. Halo. Salam sehat. Salam sehat. Oma pernah dengar nggak kata-kata seperti ini? Ya, ini juga pertanyaan dari masyarakat luas. Kita sering dengar tentang masuk angin. Atau enter wind ya, bukan. Masuk angin, sebenarnya itu penyakit apa? Angin ini lagi-lagi sering disalahkan. Ini tuh ada, hanya ada tapi di Indonesia saja. Betul, ini khas nih. Banyak sekali yang orang punya semua atau banyak penyakit yang kemudian udah masuk angin. Ini masuk angin. Padahal ini sebenarnya penyakit yang berbahaya. Iya, Gitu. padahal seseorang mengatakan bahwa dirinya sedang mengalami masuk angin ketika ada gejala yang dirasakan oleh tubuhnya. Gejala itu sebenarnya merupakan tanda atau alarm dari tubuh bahwa ini sedang tidak baik-baik aja. Dan sedang tidak baik-baik aja ini rentang dari yang ringan bisa sampai yang berat. Saya kasih contoh, ketika Anda merasa badannya sedang tidak enak, mungkin karena infeksi flu. Apa yang dikatakan? Masuk angin. Ya kan, padahal itu dalam istilah medis kita sebut dengan keadaan yang kita sebut common cold. Jadi merasa demam, badannya linu, pegel-pegel, dibilang masuk angin. Tapi permasalahannya jangan semua gejala dimasuk-masuk anginkan. Apa yang terjadi ketika ada gejala nyeri dada menembus sampai punggung, dibilang masuk angin juga, bahkan dibilangnya angin duduk. Nah, gara-gara kita suka menyepelekan gejala yang kita rasakan, semuanya terasa bahwa itu hanya masuk angin. Padahal nggak boleh demikian. Ketika pemirsa di rumah merasakan ada gejala yang terjadi di dalam tubuh Anda, itu merupakan petanda bahwa tubuh kita tidak baik-baik aja, segera periksakan diri ke dokter. Banyak pertanyaan, ini benar apa enggak? Praktisi kesehatan harus jawab juga. Coba kita buka sekarang ya. Ini dia. Tangan berkeringat dikaitkan dengan penyakit jantung. Apakah benar? Jawabannya salah. Salah? Yes. Oh, thank God. Tangan berkeringat, kalau istilah medisnya kita sebut sebagai hiperhidrosis ya. Jadi banyaknya keringat yang ada di tangan kita, ini sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh penyakit jantung saja. Artinya suatu kondisi kesehatan ada sesuatu yang nggak beres memang di tubuh kita, yang kemudian gejalanya adalah tangan yang berkeringat tadi, ya, kemudian tangan terbasah, ya, dan ini bisa macam-macam, ya, bisa karena masalah hormonal, ya, bisa karena hipertiroid, ya, itu menyebabkan tangan berkeringat. Kemudian memang bawaannya dia tangannya memang basah atau berkeringat seperti Bawaannya. itu. Berikutnya memang kita lihat adalah masalah gangguan di jantung ya, Mbak Preti. Iya, jadi begini, gejala dari orang yang mengalami serangan jantung, yaitu salah satu dari penyakit jantung memang ada keringat berlebih. Alangkah baiknya untuk pemirsa di rumah mungkin sering mengalami hal demikian, periksakanlah diri ke dokter. Sekarang saya ingin perkenalkan lebih dalam lagi mengenai narasumber kami, seorang lansia, senior, sesepuh. Tapi dari beliau kita bisa belajar hal yang ampuh. Ini tayangannya. Lucia Wilaar. Tak pernah terpikirkan sedikit pun olehnya bisa mengalami masalah jantung. Pasalnya selama ini ia merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Hingga suatu hari di tahun 2019, tiba-tiba dada kirinya terasa nyeri seperti nyut-nyutan. Rasa sakit ini pun kerap hilang timbul. Awalnya Lucia mengira ini hanyalah sekedar masuk angin biasa saja. Namun bukannya membaik, rasa nyeri di dadanya malah terasa semakin berat. Alhasil ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter, dan benar saja, dokter mengatakan ada penyempitan di pembuluh darah jantung Lucia. Tekanan darahnya pun sangat tinggi saat itu, yakni mencapai 150/95. Lucia menduga hal ini kemungkinan akibat dari kebiasaan makannya yang kurang sehat selama bertahun-tahun. Lucia berharap dirinya bisa kembali sehat. Ia tak mau jika kondisi tubuhnya malah semakin buruk karena tekanan darahnya yang masih sangat tinggi. Bahkan seorang ibu Lucia pun, Oma Lucia,
mengakui bahwa kejadian kurang lebih 4 tahun yang lalu di tahun 2019 itu awalnya disangka masuk angin. Betul. Gitu ya Oma? Iya. Jadi rasanya nggak enak gitu kan. Capek, habis masak. Udah minta dikerokin sama anak. Begitu dikerok itu pelan-pelan hilang. Merah. Merah. Iya. Terus hilang. Pada saat sudah dikorok, keesokan harinya ada lagi gak nyeri dadanya? Suka ada lagi. Oma didiagnosa memang ada penyakit jantung. Ya, baru kali itu kan saya periksa jantung kan, terus diperiksa, dokter bilang ini ini ada penyumbatan, jadi harus kateterisasi. Jadi saya dikateterisasi, penyumbatan 30%. Waktu sudah didiagnosa jantungnya mengalami penyumbatan, kemudian diambil tindakan kateterisasi. Ya, betul. Nah, saat itu kan pasti ada pemeriksaan ya Oma ya? Ya, betul. Tekanan darah, kolesterol. Ya. Oma masih ingat ya berapa angkanya? Lupa itu. Tapi tinggi-tinggi. Iya, agak tinggi juga waktu itu. Ah, Agak tinggi, kolesterol ada. berarti problemnya Oma salah satunya kolesterol tinggi. Iya, betul. Oma tahu kan yang menyebabkan kolesterol tinggi apa itu pada diri Oma? Makan enak. Makan enak itu apa saja Oma? Kami pengen tahu. Biasa tau kalau kita ini orang Manado kan, Yo. suka masak-masak, Oh, yes. makan-makan. Iya. Biar nggak ada pesta, pasti kita ini makan-makan gitu. Akhirnya Oma dikateterisasi ya. Iya. Penyumbatannya 30%. Setelah dikateter, perasaannya lebih enak Oma? Lebih nyaman? Lebih enak. Kasih minum obat. Apakah obat ini untuk penurun kolesterol dan Iya. penurun tensi atau bagaimana? Kolesterol sama tensi, terus lambung, terus apa lagi tuh? Pengencer darah. Iya. Ada 4 macam. Kesannya kalau makan enak itu kesannya nggak boleh. Jadi sebenarnya kita makan itu tetap artinya ada komposisi yang seimbang, ya jangan berlebihan juga. Betul. Dan kemudian yang lebih baik lagi adalah kalau kita memang sadar bahwa makanan kita ini nggak sehat atau kemudian ini kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, Oma sering nggak melakukan pemeriksaan kesehatan? Cek tensi, cek kolesterol, cek gula darahnya? Jarang. Kita nggak tahu bagaimana kondisi kesehatan kita. Jadi jangan hanya dirasa-rasa, saya masih enak, nggak ada pusing, nggak ada nyeri-nyeri sakit leher dan segala macam. Tapi hati-hati, mungkin saja kolesterolnya sudah tinggi, gula darahnya sudah tinggi, dan nanti ini akan berbahaya untuk kualitas darah dan kualitas dari dinding pembuluh darah kita gitu. Dan ini tadi sebenarnya kaitannya lagi ke masalah tadi yang masuk angin ya. Sebenarnya adalah masalah ada penyumbatan di jantung Oma. Betul, Jadi betul. ini lebih karena adanya tadi sirkulasi darah yang tidak baik di jantung sehingga jantung memberikan respon atau tubuh memberikan respon, ada rasa nyeri tadi. Ya, dan ini dianggap ini masuk angin aja gitu ya. Ya. Nah, ini hati-hati kalau tidak dilakukan tindakan untuk menjaga kualitas darah kita, maka dia akan terjadi serangan berikutnya, Oma. Rasa nyeri, sesak di dada itu per sekarang masih ada apa tidak? Paling sekali. Kalau saya terlalu capek, kerja di dapur kan, Iya. capek juga. Loh, Masih ada berarti itu masih sampai dong? sekarang? Ada sesekali. Masih ada Mbak Prit. Masih ada, dan tadi sebelum kita melakukan pengambilan gambar, kita juga melakukan pemeriksaan tekanan darah dan ternyata tensinya masih tinggi nih Oma. Ini tensinya masih di angka 152/95. Ini masih masuk dalam kategori hipertensi yang belum Iya. terkendali dengan baik. Kalau tekanan darah yang normal ini ada di angka 120/80. Meskipun lansia Mbak Prit. Meskipun lansia, betul. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 140 dan atau 90 tekanan darah yang di bawah, maka itu sudah dikategorikan ke kategori hipertensi. Tensi Oma masih di atas normal, 150/90. Artinya ini masih berbahaya untuk kesehatan jantung Oma. Ya. Karena tensi yang tinggi ini akan mempengaruhi atau akan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih cepat rusak gitu. Dan kalau itu terjadi pada pembuluh darah di jantung, maka akan menjadi masalah serangan jantung. Kalau itu terjadi di otak, maka akan jadi serangan pada atau kerusakan pada otak sehingga terjadi stroke. Kalau itu terjadi di ginjal, maka akan jadi masalah gagal ginjal. Jadi tensi ini harus terkendali. Ya, jadi obat-obat yang sudah Oma konsumsi ini terus dikonsumsi, kemudian konsultasikan ke dokter, mungkin dokter akan menyesuaikan dosis obatnya, dan kemudian upaya berikutnya bisa dibantu dengan teknologi laser, Oma. Nah. Ya, teknologi laser ini dia akan membuat dinding pembuluh darah yang kaku, yang rigid, yang menyempit ini akan menjadi lebih elastis, lebih lentur, ya, dengan meningkatkan kadar nitrik oxide. Itu satu zat yang memang ada dalam tubuh kita, tapi dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan faktor usia, ya, kemudian untuk wanita tadi faktor hormonal yang sudah mulai menurun, ini menyebabkan menjadi lebih kaku, dan ini akan menimbulkan tekanan darahnya menjadi meningkat. Nah, teknologi laser akan meningkatkan elastisitas pembuluh darah tadi, akan menjadi lebih baik, sehingga harapannya tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Dengan terkendalinya tekanan darah, maka risiko untuk adanya masalah serangan jantung, adanya stroke, dan penyakit gagal ginjal ini akan bisa kita minimalkan gitu, Oma. Ya, supaya Oma di usia yang lanjut ini tetap bisa produktif, tetap bisa sehat, tidak menjadi beban untuk keluarga, Oma. Ditambah lagi nih Oma Lucia, penyumbatan pada pembuluh darah jantung ini berjalan secara progresif. Maksudnya bagaimana? Jadi
kalau misalnya udah 30%, kalau misalkan Oma Lucia tekanan darahnya tidak terkendali dan kolesterolnya masih belum terkendali juga, apa yang terjadi? Itu bisa bertambah, Oma Lucia. Ya. Seiring dengan bertambahnya waktu, penyumbatan ini berjalan. Nah, kita nggak mau tuh nanti 30% bertambah jadi 50, jadi 70. Otomatis nyeri dadanya pasti akan terasa lebih sering. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahaya karena bisa kerusakan otot jantung. Nanti terjadi gagal jantung. Salah satu upaya yang bisa Oma Lucia lakukan dan juga pemirsa di rumah lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini bisa digunakan pada area pergelangan tangan ya. Di sini ada 2 pembuluh darah nadi yang besar. Ketika disinarkan dengan sinar laser, maka pembuluh darah itu akan menjadi lebih optimal untuk memproduksi nitric oxide. Nitric oxide yang tadi ini akan dihantarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi pembuluh darah, membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi lebih terkendali dan mencegah penempelan keping-keping sel darah. Karena kalau misal nempel-nempel itu bisa mengakibatkan sumbatan. Kalau misal udah ada sumbatan, ini gumpalan darahnya dibantu untuk diuraikan, aliran darahnya menjadi lebih baik. Harapannya apa, Oma? Kalau misalkan Oma gunakan secara rutin, setidaknya progresivitasnya itu jangan bertambah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tekanan darah, kolesterolnya lebih terbantu untuk dikendalikan dan juga terlebih lagi bisa membantu agar Oma tetap sehat di usia-usia yang mendatang. Pemirsa, penyakit jantung seperti bom waktu. Jika Anda sudah merasakan gejalanya, namun diabaikan begitu saja, hati-hati. Kondisi kesehatan terburuk bisa saja Anda alami. Sambil Anda menjaga kesehatan, sebaiknya lengkapi upaya ini dengan menggunakan teknologi laser agar kualitas darah meningkat. Alat kesehatan Dr. Laser ataupun EQ-Laser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa dilakukan terapinya di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun EQ-Laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Cara mendapatkannya adalah dimulai dengan menghubungi nomor yang tertera di layar saat ini juga. Tim call center kami akan melayani Anda. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun EQ-Laser Ultimate, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter kami jika memang Anda membutuhkannya. Pemirsa ingat ya, produk dokter laser dan EQ-Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar secara resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Pemirsa di rumah, tahu gak sih bahwa ceri itu membawa dampak yang baik untuk kesehatan tubuh kita, terutama dalam masalah tidur. Ceri, terutama yang sifatnya lebih asam atau memiliki rasa yang lebih asam, ini mengandung kadar melatonin yang lebih tinggi. Jadi buat pemirsa di rumah, jangan lupa untuk cukupi konsumsi buah harian Anda, terutama buah ceri. Dengan produksi melatonin yang memadai, tidur pun menjadi lelap, nyenyak, dan tentunya membawa dampak yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan tentunya jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser untuk memaksimalkan produksi melatonin di dalam tubuh kita sehingga tidur menjadi berkualitas dan kuantitasnya terpenuhi dengan baik. Pemirsa, apa yang dilakukan Oma Lucia saat ini sebenarnya cukup baik. Di usia 78 masih mau mengubah pola pikir lamanya. Kalau dulu katanya makan enak itu terabas saja, tapi sejak kejadian 4 tahun lalu ada penyumbatan di jantungnya lalu dilakukan tindakan kateter, beliau nggak hanya puas pada level itu. Maunya tetap sehat. Maunya jangan sampai ada nyeri dada lagi. Tapi nyerinya masih muncul nih Oma. Tadi Oma juga udah dengar solusi tambahannya. Ada teknologi laser. Oma masih olahraga nggak di umur sekian? Suka yoga. Sampai Sama jalan-jalan pagi. Tapi akhir-akhir ini kira-kira malas mau yoga. Padahal masih kuat. Iya. Karena kesibukan ini biasa rumah tangga. Oma di usia 78 tadi saya perhatikan Oma waktu jalan masuk studio. Sepertinya jalannya lancar-lancar aja. Tidak ada keluhan di lutut, persendian. Dari Jakarta kan, pulang ke Puncak. Sampai di rumah tuh bengkak kaki saya. Ai. Ini. 2 hari sampai bengkak.
Kaki bengkak yang dialami Oma ini seharusnya bisa tidak terjadi kalau kualitas pembuluh darah Oma bagus ya, terutama kualitas pembuluh darah di kaki ya. Jadi kalau itu kan ada kelemahan pada pembuluh darahnya yang balik ke arah jantung sehingga dia tidak bisa memompa dengan baik sehingga dia akan kemudian bengkak, terasa bengkak. Nah, ini berkaitan dengan pembuluh darah yang ada di kaki dan sebenarnya tidak hanya di kaki saja. Jadi pembuluh darah ini kan satu kesatuan, yang di kaki, yang di jantung, yang di kepala, ini semuanya menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita mau menjaga kualitas dinding pembuluh darah dan kualitas darah kita, memang ini perlu upaya yang kita lakukan supaya sehatnya secara menyeluruh begitu. Oma Lucia, kan tadi aku dengar bahwa penyumbatan pembuluh darah di jantung udah 30%, itu pada tahun 2019. Dan tadi aku sudah jelaskan bahwa memang penyumbatan ini sendiri bisa progresif. Maksudnya bagaimana? Bisa aja sekarang bisa bertambah, bukan nakut-nakutin Oma, tapi itu memang bisa. Karena penyumbatan ini selalu berjalan seiring dengan waktu. Kita sama-sama lihat ilustrasinya apa yang terjadi kalau misalkan penyumbatan ini progresivitasnya kita biarkan terus-menerus. Jadi mungkin awalnya sumbatannya tipis-tipis, tidak terlihat, makin lama semakin banyak ya kan. Lalu dengan kualitas darah yang buruk dan pembuluh darah yang buruk, apa yang terjadi? Bisa terjadi robekan pada area sumbatan pembuluh darah tersebut. Di sini ketika terjadi robekan, apa yang terjadi? Terjadi penyumbatan. Ketika kita berbicara masalah sumbatan, ini nggak cuma pembuluh darahnya aja yang terganggu, tapi ada organ vital yang terganggu di sana, Oma. Dengan menggunakan teknologi laser, penggumpalan darah yang terjadi ini bisa dibantu diuraikan. Sehingga apa yang terjadi? Aliran darah yang tadinya tersumbat ini menjadi lancar kembali, membantu mengembalikan kelancaran aliran darah sehingga otot jantungnya Oma tetap mendapatkan suplai nutrisi dan oksigen yang cukup. Nah, teknologi laser ini akan meningkatkan lagi kerja daripada sel-sel yang ada dalam tubuh kita, ya, dengan meningkatkan produksi metabolisme kita menjadi lebih baik, kolesterol, gula darah dipakai dengan lebih efisien lagi, kemudian dia menghasilkan energi. Tadi kan Oma ingin dengan usia yang bertambah tidak menjadi beban, ya, Oma tetap masih bisa produktif, tetap bisa menikmati hidup dan kualitas hidup Oma tetap baik dengan usia yang sudah lanjut ini. Oma masih punya cita-cita di usia 78 ini. Masih ada doa dan harapan. Apa itu? Pengen sehat, bisa ketemu cucu, cicit. Oma, saya yakin mereka juga akan tenang dan senang kalau tahu omanya baik-baik aja. Sedikit nyeri-nyeri di sendi aja, kalau nyampe ke cucu atau anaknya yang jauh di sana, bisa jadi mereka khawatir, Mas Boy. Betul sekali. Jadi nyeri-nyeri sendi ini khas ya, atau sering dialami oleh orang-orang yang sudah usia lanjut ya. Sebenarnya yang muda pun juga sering mengalami nyeri-nyeri itu. Nah, ini bisa dibantu dikurangi nyerinya dengan menggunakan teknologi laser ya. Jadi teknologi laser ini bisa didekatkan ke area persendian yang kita merasa nyeri tadi ya. Harapannya sirkulasi darah menjadi lebih baik ya. Kemudian memperbaiki tadi peradangan-peradangan sendi yang ada di sana sehingga nyerinya akan teratasi dengan baik. Jadi Oma tetap bisa enjoy gitu hidupnya ya. Nah, teknologi laser ini selain bisa digunakan pada area pergelangan tangan, ini juga ada ekstensinya bisa digunakan di dalam rongga hidung atau digunakan secara intranasal. Kenapa penting digunakan secara intranasal? Karena kita harus jaga baik aliran darah, kualitas darah, dan pembuluh darah terutama di area kepala. Karena seiring dengan meningkatnya usia, kita kan tentu ingin berproduktif. Nah, salah satu kunci untuk tetap berproduktif adalah memiliki daya memori dan fungsi kognitif yang baik. Dan itu semua bisa dijaga agar asal kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan secara intranasal, karena nantinya pembuluh darah yang ada di area hidung ini akan lebih optimal lagi memproduksi nitrik oksid dan akan dialirkan ke seluruh area kepala kita. Ditambah lagi nih, gak cuma darah dan pembuluh darah aja yang harus dijaga. Seiring dengan meningkatnya usia, itu juga terjadi penurunan volume otot. Padahal kita tahu volume otot ini penting sekali untuk mendukung pergerakan kita, untuk mendukung metabolisme tubuh kita, dan juga mendukung volume tulang kita. Jadi, kalau misalkan sudah berusia lanjut tapi memiliki waktu yang sedikit atau tidak memungkinkan untuk melakukan latihan otot rangka, bantulah juga dengan menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa digunakan pada area otot-otot yang Anda inginkan. Teknologi NMES ini akan memberikan stimulus elektrik pada otot agar otot tetap berkontraksi, aktif, dan juga volumenya tetap terjaga. Harapannya apa? Harapannya ketika pemirsa di rumah menjaga kualitas darah dan pembuluh darah dengan menggunakan teknologi laser dan juga menjaga volume otot dan menjaga kualitas saraf dengan menggunakan teknologi NMES, Anda tetap bisa aktif sampai usia lanjut. Kami ingin menegaskan kembali pesan ini kepada masyarakat, khususnya kepada para lansia di luar sana. Ada masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan dan memanfaatkan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Mari kita cek videonya. Merasa lemas, kurang gairah, dan lebih banyak tidurnya karena letih. Terutama dari kualitas hidup saya, kualitas tidur saya menjadi lebih baik.
tensi saya menjadi jauh lebih normal, lebih stabil. Jadi saya meyakini bahwa peran teknologi bagi peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan kualitas kesehatan kita amatlah penting. Itulah tadi videonya, ceritanya dari masyarakat Indonesia. Sekarang saya ingin bantu mengingatkan Oma, bukan untuk mengorek-ngorek masa lalu yang gak enak ya. Oma, ini adalah riwayat kesehatan Oma. Kami bacakan. Hipertensi, tekanan darah sistoliknya 150. Alami penyakit jantung koroner. Dan ada sumbatan 30% di pembuluh darah jantung. Sekarang saya pengen tanya Oma, apa harapan dan doa Oma bagi diri Oma pribadi di umur 78 ini? Nomor 1 kesehatan. Nomor 1 kesehatan. Kesehatan, bisa beraktivitas Ya. seperti biasa sehari-hari. Makan ya dibatasin, makanannya jangan sampai kebablasan. Oke. Dengan riwayat kesehatan tadi yang sudah dibacakan, ini harus ada perbaikan. Betul, Iya, setuju. betul. Dan kami ingin mendengar perbaikan itu setelah Oma menggunakan teknologi Betul. laser. Apakah Oma tertarik menggunakan teknologi laser? Sangat tertarik. Bolehkah Oma berdiri di tempat? Kami ingin, wah semangatnya memang. Top. Oma izinkan kami mendukung Oma dengan teknologi laser yang dari tadi sudah dibicarakan oleh Mas Boy dan Mbak Preti. Supaya di usia 78 ini, Oma sendiri bisa membuktikan bahwa kolesterol dan tensinya bisa turun ke angka normal yang berakibat pada meningkatnya kualitas kesehatan Oma. Terima kasih banyak atas pemberiannya ini supaya Oma lebih sehat, dan orang lain pun bisa pakai dan menjadi sehat semuanya. Lansia-lansia. Amin. Orang muda pun demikian. Amin. Semangat selalu ya Oma ya. Semangat. Silakan Oma duduk dulu. Ya. Nanti dibantu diarahkan oleh Mas Boy sama Mbak Preti. Apa yang Oma harus lakukan setelah ini Mbak Preti? Oh, tentu tetap mengikuti anjuran dokter, menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, dan menggunakan teknologi laser secara rutin, disiplin, dan konsisten. Gunakan sehari 2 kali ya Oma ya. Ya. Nanti kalau misal Oma tinggal bareng sama anak juga boleh ikut pakai. Cucu juga boleh ikut pakai. Iya. Ya, biar sama-sama sehat sekeluarga. Pemirsa, menua itu pasti, tetapi menua dengan sehat adalah pilihan. Jangan ketika lansia, umur panjang hanya berbaring di ranjang dalam kesakitan. Harapannya adalah sehat sampai akhir hayat. Jika ada hipertensi dan kolesterol tinggi, seperti yang tadi disampaikan oleh para praktisi kesehatan kami, maka mereka menyarankan Anda harus ikuti, harus segera atasi, jangan sampai komplikasi terjadi. Salah satu upayanya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Saatnya sekarang juga Anda menggunakan Eculaser, pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, dan ini disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Disarankan bagi Anda yang saat ini sedang mengalami stroke, karena ada kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Harapannya adalah ketika otot dan saraf distimulasi oleh teknologi ini, maka nantinya akan membantu perbaikan ke arah fungsi gerak. Gimana cara mendapatkannya? Izinkan kami yang membimbing Anda. Tetapi pertama-tama, silakan Anda duluan yang menghubungi kami di nomor call center berikut ini. Dan jika Anda sudah mendapatkan dokter laser atau Eculaser Ultimate, pastikan juga jika Anda membutuhkan konsultasi dengan dokter kami, jangan sungkan untuk meminta. Pemirsa, produk dokter laser dan Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia, hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall. Pemirsa, kami ingin Anda tetap bersama kami dan selalu kami ingin bertumbuh bersama dengan Anda. Jadi mohon, kalau ada masukan, kritikan, dan saran, sampaikanlah kepada kami lewat alamat yang muncul di layar saat ini. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Go Healthy akan segera kembali untuk Anda. Coki Sitohang, pamit.